Hai semuanya, apa kabar? Balik lagi ke channel YouTube aku. Jadi karena kemarin marak banget isu tentang sunscreen yang bikin heboh seheboh-hebohnya. Kali ini aku mau kasih tahu ke kalian berita yang gak kalah heboh. Jadi aku pertama kali tuh nemu berita ini tuh dari Kak Oja. Mama sekarang tuh emang marak banget kan sunscreen impor yang belum BPOM dari sensor ya. Banyak banget yang beli dengan harganya tuh murah-murah banget. Dan klaim SPF itu kalau nggak salah tuh ada yang 50, pokoknya 50 lah, kebanyakan 50 ke atas gitu kan. Tapi waktu dicek di list ingredients itu sama sekali nggak ada UV filternya guys. Jadi kayak what? Itu tuh moisturizer pelembab kayak gitu. Mohon maaf, itu bukan sunscreen. Disclaimer dulu, aku nggak menjatuhkan brand ataupun produk impor manapun. Ini semacam untuk edukasi aja di masyarakat biar kita jadi konsumen yang bisa lebih cerdas gitu dalam memilih produk bagus gitu loh, nggak yang abal-abal lah. Jadi di video kali ini aku mau ngasih beberapa tips pilih sunscreen yang aman digunakan buat kita guys. Let's go. Oke, yang pertama kalian pilih dari brand yang bener-bener udah kalian percayai banget dalam membuat skincare atau mungkin dalam membuat beberapa sunscreen gitu loh. Jadi kayak nggak mungkin mereka itu membuat produk yang abal-abal gitu loh. Dan kalau aku sendiri sih jujur lebih prefer brand yang udah kayak lebih dari satu bikin sunscreen gitu. Yang kedua, pastikan kalau udah ber-BPOM. Terus yang pastinya harus udah mencantumkan klaim SPF-nya di kemasannya. Dan tentunya harus yang udah uji lab in vivo maupun in vitro. Karena udah banyak kan brand-brand yang udah ngeluarin uji lab mereka di sosial media ataupun di marketplace mereka sendiri gitu. Dan yang poin ketiga itu bukan jadi patokan tapi sebagai acuan aja. Kalau ada sunscreen yang klaim SPF-nya tuh tinggi, tapi yang teksturnya itu benar-benar ringan banget, melebihi moisturizer kalian waktu waspada aja. Karena apa? Yang namanya UV filter itu formulasinya tuh oil, jadi semakin tinggi SPF atau semakin banyak UV filter yang dipakai, otomatis itu akan menimbulkan rasa greasy. Karena itu juga udah banyak formulator yang udah bisa ngeformulasiin sunscreen dengan SPF tinggi tapi tetap ringan. Nah itu sebagai hati-hati aja sih gitu loh. Jadi maksudnya nggak mungkin bisa seringan kayak moisturizer, ngalahin moisturizer malah. Tahu lah ya maksudnya. Nah, poin yang keempat ini tuh yang seru banget sih ini. Ini ilmu baru buat aku juga. Jadi, baca dari list ingredients-nya. Jadi, seperti yang kasusnya dari yang Kak Ojan bilang, yang sunscreen yang nggak ada UV filter sama sekali. Jadi, kita sebagai konsumen tuh harus juga tahu gitu loh. Bahan-bahan UV filter itu apa aja, namanya tuh apa aja. Jadi, UV filter itu terbagi jadi dua juga. Ada yang chemical, dan juga ada yang physical gitu. Jadi, kalau yang physical itu cuma ada dua, yaitu zinc oxide dan juga titanium dioxide. Kalau yang lainnya tuh chemical ya, kayak ini. Ya, itu. Kalau umpama ada dua-duanya, berarti itu namanya hybrid sunscreen. Atau lebih gampangnya lagi itu cek ingredients-nya itu melalui website inkidecoder.com. Oke, caranya kalian langsung buka aja alamat website itu ini inkidecoder.com, dan ini halaman awal itu kayak gini. Masuk ke Decode Ins. Nah, di sini kan ada upload. Kalian bisa upload aja foto dari packaging sunscreen-nya, atau kalau kalian sudah udah ada nih, tinggal di copy paste aja sih, terus baru analyze. Tapi ada cara lebih gampang lagi, kalian masuk aja ke Google, terus kalian search aja pakai kata kunci kayak gini, ingredient sunscreen apa, the original ya. Ini tuh, ini sudah ada kan loh, ini dari Inch Decoder, tinggal diklik aja. Nah, halamannya tuh kayak gini tuh, ini sudah ada list ingredients-nya, terus di bawahnya tuh ada, nah ini key ingredients-nya. Ini untuk UV filternya tuh masuk di kategori sunscreen ini, jadi dia tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, dia ada 5 UV filter. Atau kalian bisa coba juga website Skincapedia, ini tuh blog punyanya orang Indonesia gitu, dan dia tuh juga cukup rinci, semua itu ditulis, ada manfaat dari, terus ingredients listnya semuanya dijabarin gitu loh, terus ini manfaatnya dari setiap ingredientsnya tuh, key ingredientsnya tuh apa aja gitu loh. Nah terus di sini tuh juga ada kayak result atau kesimpulannya tuh kayak gimana.
Jadi ini tuh menurut aku cukup membantu buat yang nggak bisa bahasa Inggris. Terus aku juga mau kasih satu hack yang benar-benar berguna banget biar tahu suatu produk itu overclaim apa enggak, yaitu dengan melihat satu ingredients ini. Namanya tuh phenoxyethanol. Nih. Jadi dia tuh termasuk salah satu jenis bahan pengawet yang aman dan persentasenya tuh nggak boleh lebih dari 1%. Jadi itu regulasinya. Jadi kalau ada suatu bahan yang di bawah phenoxyethanol, kayak gini ke bawah gini, fix itu tuh persentasenya tuh pasti 1% atau di bawah 1%. Karena penamaan ingredients ini tuh nggak bisa sembarangan guys. Jadi harus diurutin dari persentase yang paling tinggi ke persentase yang paling rendah gitu. Jadi misalnya ya kalau mama ada serum untuk mencerahkan tapi kayak bahan pencerahnya tuh di bawah phenoxyethanol, ya jangan percaya, apalagi klaimnya mama 10%. Mama 10% niacinamide ya, tapi niacinamide-nya tuh di bawah phenoxyethanol. Jadi ya jangan dipercaya, itu klaimnya nggak mungkin segitu gitu loh. So itu dia beberapa tips untuk memilih sunscreen biar kita tuh sebagai konsumen itu nggak terkecoh, kita nggak merasa dibodohi gitu loh sama produk-produk, apalagi produk-produk dari luar yang belum ber-BPOM. Dan jangan lupa pakai sunscreen setiap hari dan di reapply juga ya guys. Oke. See you on my next video. Bye bye.